Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjawab yaitu sebuah pertanyaan tentang struktur berita yang ada pada video YouTube berjudul Produk Kadaluarsa Supermarket. Dari video tersebut kalau saya melihat berita tersebut termasuk dalam berita ringan, jadi bukan berita langsung karena di sana tidak disebutkan kapan, waktu, dan tempat adanya peristiwa tersebut. Kemudian kalau menurut saya dilihat dari struktur beritanya, saya melihat seperti piramida terbalik, tetapi lebih bebas karena di akhir berita itu tidak kemudian mencakup informasi yang tidak penting, justru malah kemudian melebar membuat sebuah informasi baru yang mungkin wajib untuk ditonton pendengar dan masyarakat. Nah, kemudian kalau saya menelaah dari pembukaan yaitu pada menit 0.26 sampai 0.50, di situ terdapat teras berita di mana reporternya kemudian menyebutkan tentang ringkasan atau ulasan sedikit deskriptif mengenai isi dari tubuh berita yang akan disampaikan. Kemudian ada judul berita di menit 1.11, di mana di situ disebutkan judulnya yaitu Produk Kadaluarsa Supermarket. Kemudian di menit 1.15 hingga 1.50 itu masuk ke tubuh berita di mana berisi wawancara dari beberapa narasumber. Kemudian dari situ masyarakat juga mengetahui dari wawancara tersebut bahwa konsumen itu menghadapi masalah untuk makanan kemasan itu ada 3 hal, yaitu mengenai kadaluarsa, kemudian ada produk ilegal, kemudian ada cacat produk atau kerusakan produk. Nah, kemudian di situ juga disebutkan mengenai ketentuan undang-undang di mana produk kadaluarsa itu tidak boleh berada di peredaran. Nah, kemudian semakin ke bawah ada percakapan antara reporter itu kemudian dengan orang penjual di supermarket yang kemudian menampilkan produk-produk yang dijualnya itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa, kemudian tidak ada merek atau komposisi, kemudian tidak ada merek halal. Nah, seperti itu saya maksudnya itu masih, kalau menurut saya itu masih tubuh berita yang masih penting. Nah, kemudian semakin ke bawah ada beberapa hal yang menurut saya itu tidak terlalu penting dan mungkin bisa di-skip oleh pendengar ataupun pembacanya, yaitu tentang keterangan dari reporternya yang kemudian dia tidak bisa, yang kemudian dia gagal untuk mengadakan kesepakatan dengan penjaga gudang untuk mendapatkan informasi. Nah, seperti itu menurut saya tidak penting, jadi semakin mengerucut, tapi di penutup berita tersebut kemudian di bawah itu kemudian melebar, meluas ketika ada narasumber yang kemudian menyebutkan tentang sanksi pidana dan denda yang akan didapat dari pengedar makanan kadaluarsa. Kemudian di ujung berita video tersebut kemudian sang reporter memberikan penutup tentang penemuan tentang rantai pembuangan produk kadaluarsa yang menurut saya ini masih sangat penting. Informasi ini masih sangat penting dan masih bisa diperluas dan masih sangat penting untuk didengar oleh pendengar dan pembaca berita tersebut. Jadi dilihat dari situ saya bisa memberikan gambaran sketsanya seperti di samping seperti ini, Miss. Oke, Miss, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.